Mari bersilaturahmi. Ada beberapa hal yang penting, tentunya sangat banyak. Tapi kita sebutkan beberapa poin penting. Yang pertama, kokohnya akidah kita, maksimalnya kita beribadah kepada Allah itu taufik dari Allah. Ya. Kokohnya akidah kita bukan karena kita pintar. Alhamdulillah saya sudah tamfid, sudah marhalah takwin, ya sudah selesai tauhid, uluhiyah, rububiyah, apalagi asma wa sifat. Bukan. Ya. Orang tua kita dulu banyak yang tidak belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi mereka yakin betul bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah, ya, yang harus disembah, ya, yang zat satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah, ya. Mungkin tidak belajar seperti apa yang kita pelajari sekarang, tetapi masya Allah, tawakalnya kuat, harapannya kepada Allah kuat, ketergantungannya kepada Allah luar biasa. Dalam permasalahan akidah dan tauhid ini, dosa yang paling besar itu adalah syirik. Syirik. Dan kalau kita sudah bicara syirik ini, tampak terkecuali. Allah mengingatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang luar biasa berjuang untuk menanamkan fondasi akidah tauhid yang kuat. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, lain asyrakta, wahai Muhammad, kalau engkau syirik, meskipun engkau yang mengajarkan tauhid, tapi kalau engkau syirik, lain asyrakta la yahbatanna amal, maka amalanmu juga akan sia-sia. Itu kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa di antara doa Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah. Padahal siapa itu? Ibrahim. Siapa Ibrahim? Khalilullah, kekasihnya Allah. Dialah yang memperjuangkan tauhid kepada memperjuangkan tauhid, menyebarkan tauhid, bahkan rela untuk berhadapan dengan ayahnya sendiri yang membuat berhala, bahkan rela untuk dibakar hidup-hidup karena mempertahankan tauhid dan mengingkari penyembahan kepada berhala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih bermohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Karena kokohnya akidah, kuatnya kita beribadah itu bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita hebat, karena Allah kuatkan kita, Allah yang berikan kepada kita kekuatan. Maka yang pertama, selalu minta agar kita ini dikuatkan, hidayah ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Itulah rahasianya. Para ikhwas sekalian, hadirin sekalian, kenapa dalam setiap kali kita melaksanakan sholat, dalam setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu. Jadi yang paling pertama, karena hidayah, kekuatan akidah, maksimalisasi ibadah ini Allah yang berikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan kepada siapa. La haula wa la quwwata illa billah. Kekuatan kita ini
hanya kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk agar kita kokoh dalam akidah dan ibadah kita, minta hidayah itu. Hidayah itu kepada Allah. Dan jangan sampai kita ini kalau bukan murabbiku ini, kalau bukan murabbiku, bahaya itu. Kalau bukan murabbiku kayaknya saya sesat. Ya meskipun mungkin maksudnya dimaksudkan adalah perantara tapi hati-hati dengan yang seperti itu, karena syirik juga itu ada syirik yang khafi, syirik yang kecil, apalagi masuk dalam kategori syirik wasail. Kalau bukan obat ini apa? Kalau bukan dokter itu, baik. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan di antara kalian itu ada yang lebih halus dari dabibin namal. Tahu dabibin namal? Dabibin namal itu langkah-langkah semut. Ada yang pernah dengar langkah-langkahnya semut? Saya belum pernah baca ada penelitian, langkahnya semut seperti ini. Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar, la syirku fikum, ada kesyirikan di antara kalian itu lebih halus dari dabibin namal itu. Ya begitu jejak-jejak langkahnya an-namal, semut. Ada syirik yang begitu. Maka setiap saat harus kita kuatkan. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Bakar doa agar kita terhindar dari syirik yang nampak dan syirik yang tidak nampak. Allahumma inni, apa doanya? Allahumma inni, Masya Allah ada Ustaz Ode di belakang. Allahumma, ini Ustaz Ode yang harus ajarkan tauhid kepada kita semua. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku melakukan kesyirikan dan sebenarnya saya tahu itu kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah, jangan sampai saya terjatuh pada kesyirikan sementara saya tidak tahu. Jadi yang pertama adalah minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu kata para ulama ada dua. Yang pertama itu hidayatul ilmi, Jadi kita minta dulu supaya kita tahu ini jalan yang benar, jalan yang salah. Yang kedua kita minta setelah tahu jalan yang benar, minta apa? Keistiqomahan, hidayah, at-taufik, agar kita bisa konsisten untuk berada di atas. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus ini persoalan yang kedua. Setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, maka agar kita kokoh dalam akidah dan ibadah kita, perintahnya adalah memaksimalkan keistiqomahan. Jadi ketika kita katakan ihdinas siratal mustaqim, itu satu minta hidayah, yang kedua pentingnya istiqamah. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Dalam riwayat yang lain, la as'alu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, berikan kepada aku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau.
Atau dalam riwayat yang lain, aku tidak akan meminta lagi pertanyaan setelah engkau tiada. Ya, la as'alu ahadan ba'da. Maka apa Rasulullah SAW katakan? Qul, katakan, amantu billahi summas taqim. Berkomitmen, qul, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, summa, setelah itu kemudian istaqim, istiqamah. Ya, jadi tadi kita sudah katakan fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, beristiqamalah sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, jadi ada dua hal di situ ya, fastaqim kama umirta. Istiqamah yang kita maksudkan memaksimalkan keistiqomahan itu seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan ya, seperti apa yang kita inginkan, ya, tapi seperti yang Allah perintahkan. Nah, ya, nanti ini terkait dengan poin yang ketiga, nah, ya, bahwa untuk sampai kepada kekokohan akidah dan ibadah, nah, ya, harus sesuai dengan tuntunan. Nah, ya, jadi istiqomah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'zamul karamat itu adalah al-istiqamah. Karamah yang paling mulia. Karamah itu apa? Kalau Nabi itu ada namanya mukjizat, ya. Kalau Nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat, yang dengan mukjizat itu Nabi dan atau Rasul itu menunjukkan bahwa dia ini adalah utusan Allah dan risalah yang dia bawa itu adalah risalah kebenaran. Tapi kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Maka tidak ada karamah, ya, karamah yang lebih mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kecuali ketika hamba itu diistiqomahkan oleh Allah. Jadi a'zamul karamat, karamah yang paling mulia itu adalah istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya. Keistiqomahan itu, ya, itulah yang Allah perintahkan. Ya, suatu ketika Nabi SAW menarik satu garis, ya, menarik satu garis. Kemudian Rasulullah buat garis-garis kecil di samping garis yang lurus itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, mengatakan yang lurus itu, hadza sabilullah, ini jalannya Allah, ini yang satu ini jalannya Allah. Wa hadhihi subul, jalan yang kecil ini adalah jalan-jalan syaitan. Wa hadhihi subul. Kemudian Rasulullah SAW membacakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya jalan ini yang satu ini, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ittiba, ikuti jalan yang lurus itu. Jadi kalau sudah dikatakan kepada kita kalau mau ke Bonto apa ini? Bonto Manai, ya. Nah, itu lewat situ, Ustaz. Ya. Kita sengaja cari jalan yang iya. Ada enggak jalan yang lain selain? Oh, banyak ya. Oh, berarti banyak jalan menuju Bonto Manai, ya. Enggak, maksudnya kalau cuma satu jalannya, kemudian kita cari jalan yang lain, berarti kita salah. Jadi keistiqomahan itu fattabi'uhu, ittiba, pada jalan itu, wala tattabi'us subul. Jangan cari jalan-jalan yang, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Itu istiqomah itu. Ya. Perlu perjuangan enggak? Istiqomah itu mudah atau sulit? Ya. Perlu perjuangan. Bukan sesuatu yang mudah kita untuk istiqamah. Ya. Takwa itu, ya, takwa itu ya, seperti seorang yang berkata kepada Abu Hurairah, ya wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Abu Hurairah bilang, pernah enggak engkau berjalan di atas jalan yang di jalan itu banyak
banyak durinya, apa yang engkau lakukan? Ya, jadi kalau kita tahu di jalan itu banyak duri, memangnya kita jalan, ya, pasti kita hati-hati. Dan terkadang kita harus menghindar. Nah, seperti itu, keistiqomahan itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah kita untuk beristiqomah. Ya. Apalagi, ya, ketika di akhir zaman ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti seseorang yang memegang bara api. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid alal jamam. Orang yang berpegang teguh, ya. Ya, makanya Rasulullah SAW katakan orang yang beramal, beristiqomah di atas agamanya itu seperti 50 amalan sahabat. Ya. Karena apa? Karena beratnya fitnah yang ada di hadapan umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Berpegang teguh kepada agama itu seperti memegang bara api. Nah, iya. Jadi agama itu seperti bara api, kalau dipegang panas, berat memang, tapi kalau tidak dipegang agamanya lepas. Jadi seperti itu perjuangan kita. Iya. Kalau ada tanya kakak dari mana? Nah, apa ini? Ini musik. Allah Ustaz. Nah, ini biasanya HP itu muncul tiba-tiba. Nah, ya, kalau kita ada di media sosial itu biasanya muncul yang seperti itu. Allah Ustaz. Ya. Jadi berpegang teguh di atas agama seperti berpegang kepada bara api. Berat. Berat. Maka, ya, yang kedua yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, maaf, setelah kita meminta hidayah, itu adalah keistiqomahan. Ya. Nah, keistiqomahan ini membutuhkan dua hal. Ya. Yang pertama berilmu. Ya. Ilmu. Jadi kalau kita tidak berilmu, gimana mau istiqomah? Ya. Kalau kita tidak berilmu, ya, kita tidak bakalan istiqomah. Ya. Maka setiap saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada Nabi untuk meminta tambahan kecuali tambahan wa qur rabbi zidni ilma. Padahal Nabi itu sudah istiqomah, Nabi itu sudah luar biasa ibadahnya, tapi Allah katakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita ini sudah tarbiyah, sudah cukup ini nih, insya Allah istiqomah nih. Tidak, tambah. Karena kita ingin kokohkan. Makna mengokohkan itu menguatkan. Dan menguatkannya itu dengan salah satunya dengan ilmu. Barulah setelah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita, ya, diberikan sabar. Ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah itu Allah akan berikan kepada kita sabat. Kata para ulama, ya, dalam tafsirnya as-sabat fil hayati dunya itu sabat di atas kebaikan dan amal saleh. Ya. Wa fil akhirah sabat di kubur. Jadi ada dua sabat yang kita minta kan? Yusabbitu dalam ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Keistiqomahan dalam kehidupan dunia itu ketika seseorang itu diberikan oleh Allah taufik untuk memaksimalkan kebaikan dan amal saleh, dan pada kehidupan akhirat sabatnya itu dimulai dengan
ketika dia sabat di dalam kuburnya. Saya mau tanya, itu pertanyaan di dalam kubur itu sudah kita tahu belum? Pertanyaan dalam kubur sudah kita tahu belum? Tidak tahu pertanyaan dalam kubur. Kalau di dunia ini kita masuk ujian, kadang soalnya kita, ya kebanyakan soalnya kita tidak tahu kan kalau kita ujian. Tapi untuk ujian di dalam kubur, fitnatul qabr, ya, itu soalnya sudah bocor, sudah dikasih tahu. Tapi nanti ada yang tidak mampu, meskipun soalnya sudah bocor, tidak mampu menjawab. Dia katakan nanti, la adri, sami'tu an-nas yaqulun. Saya tidak tahu, saya cuma mendengar orang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kita perlu sabar. Nah, keistiqomahan di kuburan itu ditentukan keistiqomahan kita di atas kehidupan dunia. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sampai jam berapa ini? Wah, Masya Allah. Yang penting tidak sampai maghrib. Oh, ada tanya jawab ya. Di antara hal yang menguatkan, mengokohkan akidah kita, mengokohkan ibadah kita, ya, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang menguatkan kita. Ibadah yang paling ringan itu apa? Ibadah yang paling murah, paling ringan itu apa? Zikir. Tapi inilah pamungkas, inilah tadi kita sudah jelaskan, ada doa yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak melenceng dalam tauhid kita, supaya kita tidak terjatuh pada kesyirikan. Maka zikir, memperbanyak zikir kepada Allah, inilah yang menguatkan akidah dan memaksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah. Saya kasih cerita. Dalam tafsir dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim akan dibakar. Akan dibakar. Itu apinya, saya pernah baca dalam tafsir, itu apinya. Itu bukan seperti kita mau bakar ikan bakar atau bakar kambing guling, tidak begitu. Dalam riwayat dikatakan itu kayu bakarnya dikumpulkan selama 1 bulan. Dalam riwayat dikatakan dibuatkan lubang, atau dalam sebagian dikatakan dibuatkan bangunan khusus untuk mengumpulkan kayu bakarnya itu. Sampai-sampai dalam tafsir dikatakan, karena Namrud mengatakan ini Ibrahim sudah melecehkan Tuhan kalian. Unsuru alihatakum, tolong berikan pertolongan kepada Tuhan kalian ini. Masa Tuhan yang mau ditolong? Maka dalam riwayat dikatakan sampai-sampai ada yang sakit. Apa nazarnya? Jadi saking marahnya mereka sama Ibrahim, karena Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka, dan sudah diancam untuk dibakar. Ada yang sakit. Apa nazarnya? Tahu nazar janjinya, kalau nanti saya sembuh, saya berjanji untuk mencari kayu bakar, yang kayu bakar itu akan dipakai untuk membakar Ibrahim. Sampai-sampai nazarnya begitu.
Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kayu bakar itu dan bagaimana apinya ini. Para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada saat Ibrahim, sampai-sampai mereka tidak berani mendekat kepada apa? Apinya sendiri. Mereka yang ini tapi tidak berani dekat. Saking besarnya, saking banyaknya kayu bakar yang akan membakar Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim dalam riwayat dikatakan dipasang atau diikat di apa namanya manjanik. Manjanik itu kayak pelontar, kayak apa? Pate ya, kayak ketapel, kayak pate ya namanya. Kayak pate itu. Jadi itu mungkin pertama kali orang jadi pelontar itu, jadi diikat di pelontar itu. Nah, di sini zikir itu luar biasa. Nah, pada saat akan dilemparkan ke api itu, akan dilemparkan di api itu, datanglah Jibril alaihissalam. Datang Jibril alaihissalam kepada Ibrahim. Dalam riwayat hadis dikatakan, wahai Ibrahim, alaka hajah? Ya kira-kira kalau kita mau terjemahkan, kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa kita, wahai Ibrahim, mau tidak saya tolong? Itu Ibrahim tawarkan itu. Jibril alaihissalam datang, alaka hajah, ada tidak kebutuhanmu? Saya akan, alaka hajah. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kalau engkau yang mau tolong saya tidak. Tapi kalau Allah, maka disitulah Ibrahim mengucapkan zikir ini. Apa zikirnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ingat, Ibrahim itu tidak mengatakan, ya Allah jadikan apinya itu dingin, saya sebentar lagi mau dibakar. Tidak ada ucapan itu, tidak ada permintaan itu. Ibrahim cuma mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan itu. Itu zikir itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu Allah katakan kepada api itu, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dalam riwayat dikatakan satu-satunya yang terbakar dari Ibrahim itu cuma tali yang mengikat beliau. Itu saja yang terbakar. Yang lain itu bahkan Ibrahim merasa seandainya tidak ada kata salaman, maka Ibrahim mati kedinginan. Kuni bardan wasalaman. Seandainya api yang panas itu karena apa? Karena apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu saja sudah menunjukkan betapa pentingnya zikir itu untuk menguatkan akidah dan ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Itu dalam sholat. Baca itu supaya kita dikuatkan oleh Allah dalam akidah, dalam ibadah kita, wa husni ibadati. Para ikhwas sekalian. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk zikir itu berdoa tadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang keempat, yang paling penting agar kita kuat ibadah akidah kita. Berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Ini menjadi salah satu bagian yang penting agar kita dikokohkan akidah kita. Jadi kebersamaan kita ini sebenarnya dalam rangka untuk mengokohkan akidah dan ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW itu melarang seseorang itu safar ke negeri orang kafir. Ya kan begitu? Hukum asalnya kalau tidak ada kebutuhan, kita tidak boleh
Mau kemana? Mau ke... Kalau tidak ada kebutuhan, maka sebenarnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini bisa merusak akidah kita. Bisa merusak akidah kita. Bisa mengganggu konsistensi kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya pernah datang ke satu daerah, tidak usah saya sebut. Saya bilang, ini kan Ramadan. Di daerah itu, ini padahal masih di Indonesia. Kayaknya tidak Ramadan orang. Karena pasar, orang makan semua. Coba kalau memang iman kita ini tidak kuat, apalagi, jadi memang akhirnya, itu saja penjual coto, padahal dia sudah tutup pintunya. Biasa kalau kalau Ramadan itu kan, dia pakai gorden kan, tapi buka pintunya. Dan ada banyak motor yang parkir. Itu kalau memang iman ini tidak kuat, mempengaruhi sekali. Batal nih deh. Makanya banyak yang batal. Jadi lingkungan, teman, pergaulan itu sangat, komunitas, circle kalau anak muda sekarang bilang, circle itu sangat menentukan. Almar'u ala dini. Kalau mau kuat akidah, lihat siapa temannya. Kalau mau maksimal ibadah, lihat siapa temannya. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Kepada agama temannya. Maka bukan persoalan sepele, bukan persoalan main-main. Kita ini berteman dengan orang-orang baik. Komunitas tarbiyah, berteman. Ini salah satu jalan kita untuk mengokohkan akidah, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ibadah dalam Islam itu banyak disyariatkan untuk kita lakukan sama-sama? Padahal sebenarnya kalau kita lakukan sendiri, mungkin lebih tenang, lebih khusyuk. Seperti sholat jamaah untuk laki-laki. Kenapa? Padahal mungkin kalau kita sholat sendiri, mungkin lebih lebih tenang. Tapi kita diperintahkan untuk berjamaah. Dan tidak boleh kita bilang, jangan sampai saya riak di rumah mak saya sholat. Tidak diperintahkan berjamaah. Kenapa? Karena untuk menguatkan itu. Supaya kita, karena kita akan kuat dengan saudara kita. Jadi saudara, teman itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita hadirkan dalam rangka untuk menguatkan akidah. Nabi Musa saja meminta kepada Allah, bagaimana? Meminta kepada Allah Nabi Harun untuk menjadi pendamping. Itu Nabi minta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam minta ada Harun yang mendampingi. Setiap Nabi dan Rasul itu ada ansarnya, ada pendukung-pendukungnya. Jadi kebersamaan. Karena sahabat yang baik itu, teman yang baik itu tidak akan membiarkan kita berada dalam penyimpangan. Makanya dalam hadis itu dikatakan, teman yang baik itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu kan indikasi keimanan. Seseorang itu tidak sempurna keimanannya kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya kalau kebaikan fil khair, dalam kebaikan, kalau kita cinta kebaikan itu pada diri kita, maka kita ingin kebaikan itu juga ada pada saudara kita. Jadi kalau ada saudara kita malas-malas tarbiyah, malas-malas sholat jamaah, kita ingin supaya itu tidak ada pada saudara kita. Itu pentingnya kita punya teman
Teman yang baik kalau kita salah dia tegur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi ingatkan kepada kita hakikat kita sebenarnya Anda begini, supaya itu menjadi nasihat buat kita. Ya. Cuma kita terkadang ini memahami hadis itu kita biasa tunggu dinasihati, padahal sebenarnya yang harusnya ada kita minta. Apa hadisnya itu? Saya kira hafal semua dalam hakul muslimi alal muslimi. Hafal tak? Mau dites ini Ustaz. Iya. Kitabul Jami'-nya. Ini bagian kaderisasi. Cek itu Kitabul Jami'. Apa? Hakul muslim alal muslimi situn. Ada 6. Salah satu di antaranya idza stansahaka fansahhu. Apa maknanya idza stansahaka? Apabila dia meminta nasihat kepadamu, bukan tunggu Mide nanti saya dinasihati. Tidak begitu. Jadi dia datang, tolong nasihati saya ketua kaderisasi. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Idastan sahakafan. Jadi sebenarnya kita yang harus datang merespon. Ya, meskipun tentunya kalau kita merasa ini, jangan juga kalau melihat saudara kita salah, jangan bilang nanti dia pidatan minta nasihat baru saya nasihatin. Tidak begitu juga. Kalau kemungkaran harus segera tapi ketika kita merasa lemah, datang berikan nasihat, minta nasihat. Nah, itulah fungsi kebersamaan kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktu kita terbatas, di antara hal yang mengokohkan akidah dan ibadah kita adalah as-siqatu, kepercayaan bahwa inilah jalan keselamatan. Apa yang melahirkan rasa percaya itu, as-siqah itu. Yang pertama, bahwa kita ini bukan orang yang pertama yang berada di jalan ini. Nah, itu. Jadi percaya diri itu akan muncul kalau kita sadar, saya ini bukan orang yang pertama berada di atas jalan ini. Sudah ada orang-orang yang mendahului kita dan mereka tetap istiqomah di atas jalan tauhid, jalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang akan menambah kekuatan bahwa kita ini bukan orang yang pertama. Ya beda kalau kita orang yang pertama banyak ini. Tapi kan kita sudah lihat, sudah ada orang-orang sebelum kita yang sudah berada di atas jalan ini, meninggal di atas jalan ini, kokoh, kuat. Maka itulah yang akan membuat kita semakin kuat. Yang kedua, para jamaah sekalian, alhamdulillah ada namanya nikmatul istifa. Merasa bahwa kita ini dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, kita dipilih oleh Allah untuk berada di atas akidah ini, di atas ibadah ini. Maka itulah yang akan menguatkan kita untuk selalu kokoh di atas akidah dan ibadah kita kepada Allah Azza. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Tentunya masih banyak hal-hal yang bisa memberikan kepada kita kekuatan mengokohkan akidah dan mendapatkan ridho ilahi.